Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Materi kita kali ini adalah pelajaran akidah akhlak. Adapun materinya adalah menjauhi sifat tercela melalui kisah Sa'labah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, yuk sama-sama kita membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah pemahamanku. Oke, anak-anak soleh-soleha, tujuan pembelajaran kita kali ini pertama adalah mengetahui akhlak tercela dan dapat menjauhi dari sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pada kisah kali ini kita akan mengangkat kisah dari salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Sa'labah ibnu Khatib al-Ansari. Sa'labah adalah salah satu sahabat Rasulullah. Sahabat artinya orang yang beriman kepada Rasulullah dan pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya, anak-anak soleh-solehah, yuk kita perhatikan video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada zaman Rasulullah saat masih hidup, ada sahabat yang bernama Sa'labah. Hidupnya sangat miskin dan kekurangan. Namun Sa'labah terkenal sebagai orang yang taat mengerjakan sholat berjamaah bersama Rasulullah serta sahabat lainnya. Setelah sholat berjamaah di masjid, siang itu Rasulullah menghampiri Sa'labah yang tergesa-gesa hendak pulang tanpa membaca wirid dan berdoa terlebih dahulu. "Sa'labah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu?" Kemudian Sa'labah menghentikan langkahnya dan berterus terang kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat. Dan saat ini istriku belum melaksanakan sholat karena menunggu pakaian yang aku kenakan ini. Kami sangat miskin ya Rasulullah. Jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi rezeki yang banyak." Rasulullah tersenyum mendengar penuturan Sa'labah. Lalu beliau berkata, "Sa'labah sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta tetapi engkau menjadi manusia yang kufur." Nasihat Rasulullah itu sedikit menghibur hati Sa'labah, karena sesungguhnya yang ada dalam benaknya adalah ia sudah bosan menjalani hidup yang serba kekurangan. Satu-satunya cara agar cepat menjadi kaya adalah memohon doa kepada Rasulullah, karena doa Nabi pasti didengar Allah SWT. Keesokan harinya ia kembali menemui Rasulullah dan memohon beliau mau mendoakannya agar menjadi orang kaya. Setelah 3 kalinya Sa'labah memohon, akhirnya Rasulullah tidak bisa menolak keinginan Sa'labah. Beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Sa'labah." Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada Sa'labah. "Peliharalah kambing ini baik-baik," pesan Rasulullah. Sa'labah pun pulang membawa kambing pemberian Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga. "Dengan modal kambing serta doa Rasulullah, aku yakin aku akan menjadi orang yang kaya raya." Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Sa'labah yang dulu miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang kaya yang terpandang. Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Sa'labah, sehingga Sa'labah lupa untuk beribadah kepada Allah.
lupa untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Bahkan, sholat Jumat selalu ditinggalkan oleh Salabah karena kesibukannya mengurusi hewan ternaknya. Sampai Rasulullah bertanya-tanya, "Wahai sahabatku, sudah sekian lama Salabah tidak kelihatan di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaannya sekarang?" "Wahai Rasulullah, Salabah sudah menjadi orang kaya." "Benarkah? Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekahnya sedikit pun?" Setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, seluruh umat Islam di Madinah tak terkecuali Salabah berkewajiban membayar zakat. Kemudian, dua utusan Rasulullah menemui Salabah membacakan ayat zakat. Kemudian setelah dihitung dari seluruh harta kekayaannya, ternyata memang banyak harta Salabah yang harus diserahkan sebagai zakat. Tak disangka, Salabah mukanya berubah merah. Ia berang, "Tidak, aku bisa rugi. Kalian pulang saja. Aku tidak mau menyerahkan hartaku." Lalu, kedua utusan Rasulullah kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan semua perbuatan Salabah. Beliau bersedih telah kehilangan seorang sahabat yang dulu tekun beribadah ketika miskin. Namun setelah kaya, ia telah terpengaruh dengan harta kekayaannya. Kemudian Rasulullah berkata, "Sungguh celaka Salabah, celakalah ia." Kemudian Allah menurunkan ayat 75 dalam surah At-Taubah. "Celakalah engkau Salabah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu," kata salah seorang kerabat Salabah tertegun. Ia baru sadar bahwa nafsu telah menguasai dirinya. Kini ia bergegas menghadap Rasulullah dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa kecuali hanya sepatah kata, "Sebab kedurhakaanmu, Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Rasulullah mengambil segenggam tanah lalu ditaburkan di atas kepala Salabah. "Inilah perumpamaan amalmu selama ini, sia-sia belaka. Aku telah perintahkan agar engkau menyerahkan zakat, tapi engkau menolak. Celakalah engkau Salabah." Salabah berjalan lunglai kembali ke rumahnya. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari terdengar kabar Rasulullah telah wafat. Ia pun semakin bersedih karena zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah hingga beliau wafat. Zakatnya pun ternyata juga ditolak oleh Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Para khalifah tidak mau menerima zakat Salabah karena Rasulullah juga tidak menerima zakatnya. Demikian seterusnya sampai Salabah meninggal dunia dan seluruh hewan peliharaannya juga ikut mati. Teman-teman, demikianlah kisah Salabah. Allah sangat murka kepada orang yang berakhlak tercela. Teman-teman, Salabah adalah orang yang melupakan janjinya. Ketika diuji dengan hewan ternak yang banyak, Salabah lupa mengerjakan sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Bahkan lupa mengerjakan sholat Jumat karena kesibukannya mengurus hewan ternak. Selain melupakan janjinya, Salabah juga enggan membayar zakat. Salabah termasuk orang yang tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak menyadari bahwa atas kehendak Allah, Salabah menjadi orang yang kaya dan di balik kekayaannya itu ada kewajiban untuk membayar zakat. Salabah juga termasuk orang yang tamak, sombong dan kufur nikmat. Setelah hewan ternaknya banyak, waktunya hanya dipergunakan untuk mengurusi hewannya dan memikirkan bagaimana supaya ternaknya terus bertambah dan bertambah. Teman-teman, kita dalam kehidupan sehari-hari harus menghindari sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh Salabah ya. Di antaranya, kita harus menjaga mulut, telinga, mata, tangan, dan hati kita agar selalu mengingat kebesaran Allah.
dan menyadari bahwa akhlak tercela akan menyiksa diri kita sendiri. Dan kita juga harus menyadari bahwa ingkar janji akan mendatangkan laknat Allah. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatanmu itu bagi dirimu sendiri." Nah teman-teman, selalu berbuat baik ya, karena kebaikan yang kecil akan menimbulkan kebaikan-kebaikan lainnya. Alhamdulillah anak-anak soleh-soleha sudah melihat videonya ya. Oke, kesimpulan dari video tersebut adalah bahwa miskin belum tentu hina dan kaya belum tentu mulia. Ya, pembelajarannya dari kisah tersebut bahwa ketika kita menjadi miskin atau seorang menjadi miskin bukan berarti menyebabkan dia itu menjadi hina. Bisa saja kemiskinan itu atau kekurangan yang terjadi pada dirinya itu lebih baik baginya, karena dengan keadaan yang dia alami tersebut mungkin dia lebih dekat dengan Allah, kehidupan dia lebih mulia. Tetapi ketika dia diberi kekayaan atau seorang diberi kekayaan, justru kekayaan tersebut akan menyebabkan dia jauh dari Allah, atau justru kekayaan itu tidak membawa kebaikan atau keberkahan bagi dirinya dan keluarganya. Kita harus senantiasa bersyukur atau mensyukuri apapun keadaan yang kita alami. Jangan sampai karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menyebabkan kita menjadi kufur atau lalai bagi kita untuk bersyukur. Nah, anak-anak yang soleh-soleha, demikianlah pembelajaran materi akidah akhlak kita kali ini. Oke, untuk materi yang lebih jelas kalian bisa baca di rangkuman pendidikan agama Islam materi akidah akhlak, yaitu menghindari akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. Sekian dari Bu Sri. Jangan lupa menjaga kesehatan, tetap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.